Halo semuanya, apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya? Amin. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita cantik yang bermimpi jadi Cinderella, menikah dengan pangeran tampan dan kaya. Di awal film, terlihat seorang gadis yang berlari memeluk pacarnya. Saking semangatnya, tasnya terlempar dan banyak tisu gratis yang keluar dari tasnya. Gadis itu segera memungutnya. Kemudian pacarnya meminta putus. Gadis itu kaget mendengarnya dan bertanya kenapa. Pria itu menjawab bahwa kamu cantik tapi sayangnya miskin. Kata-kata itu menampar gadis itu. Gadis itu bernama Sakamura Mahiro. Mahiro tidak bisa melupakan kejadian itu padahal itu adalah cinta pertamanya. Cinta pertama yang pahit. Mahiro bertekad bahwa benar dia memang miskin sejak kecil dan bersumpah akan menikah dengan pria kaya dan menikmati kehidupan yang nyaman layaknya seorang selebriti. Mahiro berumur 24 tahun dan telah bekerja selama 2 tahun di penginapan Kataoka. Terlihat dia sedang mencari jodoh di sebuah aplikasi jodoh. Targetnya saat ini adalah secepat mungkin menemukan pangeran yang ideal. Tipe calon suaminya yang pertama adalah uang. Walaupun memiliki uang, tapi Mahiro tidak memilih sembarang orang. Mahiro juga ingin seseorang yang baik dan penuh perhatian. Kerelaan juga penting. Dan orang yang serius dan tidak suka selingkuh. Tipe pria yang masuk daftar kriterianya pertama yaitu wakil direktur penginapan tempat dia bekerja. Dia tampan dan memiliki kekayaan, tapi Mahiro tidak ingin menikah dan bekerja sebagai pelayan di penginapan ini. Kemudian Bang Koya, memikirkannya saja buang-buang waktu, ucap Mahiro, dan kesimpulannya Mahiro tidak ada pangeran di dalam penginapan itu. Terlihat Bang Koya sedang menyiapkan kue. Mahiro menyapa Koya. Koya memuji Mahiro yang hari ini cantik sekali. Koya mengajak Mahiro bertemu malam ini. Mahiro mengatakan dia mau jika Koya mentraktirnya penjualan terbatas dari Extra Premium Melon Shortcake. Koya yang langsung memeriksanya dan harganya 5.000 yen. Saat Koya berbalik, Mahiro sudah pergi. Kemudian saat Mahiro sedang membawa makanan, tiba-tiba ada anak-anak yang berlarian dan Mahiro jatuh. Dan seseorang menangkapnya. Mahiro terpana melihat pria itu, tapi cepat-cepat sadar dan meminta maaf. Pria itu mengatakan tidak apa-apa dan menanyakan apakah Mahiro terluka. Mahiro menjawab tidak apa-apa. Mahiro terpukau dengan wajah tampannya, kalung yang dia pakai dan jam tangan, dan pria itu pun pergi. Kemudian teman kerjanya datang dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Apa kamu tidak tahu pria itu adalah Agairi Keiichi, orang terkenal seorang bangsawan single yang rumornya memiliki aset miliaran yen. Mendengar itu Mahiro tersenyum lebar seperti mendapatkan target. Mahiro kemudian memeriksa profil Agairi Keiichi. Dia adalah super technical analysis. Dia berhenti dari perusahaan besar setelah 3 tahun bekerja, lalu terbang ke Amerika mempelajari day trading secara otodidak. Kepribadiannya tenang dan dapat dipahami oleh setiap orang. Gosip buruk tidak ada. Total asetnya mencapai 3 miliar yen. Mahiro mengangguk tersenyum. Kemudian terlihat seorang pria dengan pakaian biasa saja datang ke depan penginapan. Dia datang ke ruangan Mahiro. Permisi, dengan senyum lebar Mahiro menjawab iya. Pria yang bernama Kuramochi itu terpana melihat Mahiro yang sangat cantik. Mahiro bertanya siapa? Pria itu memperkenalkan dirinya. Saya adalah Kuramochi Yugo dan hari ini akan memulai kerja sambilan dan dia adalah seorang mahasiswa. Tiba-tiba karyawan lain datang mengatakan ini bukan ruangan Pak Fujita. Hari berikutnya, hari ini adalah hari libur Mahiro. Terlihat Keiichi sedang duduk mengamati tabnya. Tiba-tiba Mahiro memanggil Koiga untuk membuatkan anmitsu. Kemudian anmitsu itu Mahiro bawakan untuk Keiichi sebagai tanda minta maaf untuk kemarin. Keiichi mengatakan dia tidak melakukan apapun, tapi dia suka makanan manis. Mahiro mengangguk dengan senyum. Kemudian Keiichi menyuruhnya duduk. Mahiro tidak enak akan mengganggu Keiichi. Keiichi mengatakan tidak apa-apa. Mahiro duduk. Koiga memperhatikan mereka berdua. Tiba-tiba Kuramochi datang dan bertanya siapa dia. Koya bertanya siapa dia. Dia memperkenalkan diri. Koya bertanya ada apa kesini. Kuramochi mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Senyumnya berkilau. Kemudian Keiichi mengatakan bahwa dia tidak enak memakannya sendiri. Kemudian Keiichi memesan anmitsu lagi. Koya menarik Mahiro. Koya bertanya apakah Keiichi adalah target Mahiro sekarang. Mahiro dengan kesal mengatakan iya. Koya mengatakan lebih baik memiliki pria yang lebih tinggi sedikit. Mahiro mudah terpengaruh dengan penampilan luar saja. Mahiro tidak peduli dengan perkataan Koya.
Anmitsu sudah selesai, mereka berdua makan bersama. Keiichi mengatakan enak. Sejujurnya dia selalu sendiri saat liburan dan dia sangat senang bisa berbicara dengan Mahiro. Ini pertama kalinya seseorang memperhatikannya. Mahiro akan menjadi istri yang baik. Mahiro langsung terpana dengan apa yang dikatakan Keiichi. Mahiro langsung berdiri dan mengatakan, aku mohon jadikan aku istrimu. Keiichi kaget. Terlihat Keiichi berpakaian pangeran dan mengatakan Tuan Putri kepada Mahiro yang berpakaian bak seorang putri. Pangeran Keiichi menunduk dan memberikan sebuah cincin dan melamar putri Mahiro. Mahiro memberikan tangannya dan mengatakan iya. Tiba-tiba seseorang menutupi Mahiro dengan kain hitam dan Mahiro terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Kuremochi meminta maaf karena sudah membangunkan Mahiro. Mahiro sedih karena ternyata hanya mimpi. Tiba-tiba para karyawan perempuan lain datang dan bertanya apakah Kimochi benar-benar mahasiswa. Kimochi membenarkannya. Mereka bertanya lagi apakah Kimochi belum punya pacar. Kimochi membenarkannya. Mahiro kemudian pergi. Kimochi mengejarnya dan bertanya bagaimana kelanjutannya. Mahiro mengingat saat dia mengatakan jadikan dia istri Keiichi. Mahiro malu dan mengatakan dia hanya bercanda. Keiichi mengatakan Mahiro orang yang lucu. Kimochi bertanya apakah Mahiro benar-benar menyukainya. Mahiro menjawab iya. Saat Mahiro akan pergi, Kimochi menghalanginya dan mengatakan bahwa dia penasaran. Kemudian Mahiro mengatakan bahwa dia ingin berpacaran dengan Keiichi. Mahiro bertekad akan memacari Keiichi. Mahiro menghampiri Keiichi dan mengatakan bahwa Mahiro juga ingin berinvestasi dan meminta Keiichi mengajarinya. Keiichi menyetujuinya dan mengajak Mahiro ke kafe terdekat. Mahiro juga menyetujuinya. Terlihat Kimochi kecewa mendengar Mahiro akan keluar bersama Keiichi. Kimochi memberitahu Koya bahwa Mahiro akan keluar ke kafe bersama Keiichi. Mereka berdua pun memata-matai Mahiro dan Keiichi. Kimochi mengatakan kenapa Koya berpakaian seperti ini terlalu mencolok. Lagi pula kalau dilihat dari manapun tetap terlihat Bang Koya. Kemudian Parfait sudah datang. Kimochi mengatakan bahwa dia juga ingin makan Parfait fresh cream bersama Mahiro. Koya mengatakan bahwa sebenarnya Mahiro tidak suka fresh cream, tapi Mahiro tetap memaksa memakannya. Kemudian Mahiro melihat mereka berdua dan mereka berdua pun pergi. Koya melihat ada orang yang berpakaian hitam memegang kamera. Dia mengatakan orang ini mencurigakan sambil melihat dirinya sendiri dan mengatakan saya juga. Mahiro kemudian bertanya jika Keiichi ingin menikah, hal apa yang ingin istri Keiichi lakukan. Keiichi mengatakan dia tidak ingin istrinya nanti berubah, hanya karena kita menikah, atau tidak ingin dia berkorban untukku atau menyerah dengan apa yang ingin dia lakukan. Aku ingin hidup sesuai yang aku inginkan. Aku juga ingin dia menikmati hidup dalam kebebasan. Mahiro dengan senyum mengangguk. Mahiro memberi semuanya nilai 100 untuk Keiichi. Keiichi bertanya beberapa waktu lalu. Mahiro mengatakan, aku mohon jadikan aku istrimu kan? Mahiro dengan malu membenarkannya. Keiichi mengatakan sebenarnya dia senang mendengarnya dan saat Mahiro mengatakan hanya bercanda, maukah Mahiro menganggapnya serius? Keiichi merasa nyaman bersama Mahiro. Mahiro langsung membayangkan saat dia dan Keiichi layaknya pangeran dan putri. Sang pangeran memasang cincin di jari manis dan menjawab iya. Setelah selesai, Mahiro kembali bekerja. Koya menghampirinya dan meminta maaf. Kimochi memaksa ikut dengannya. Koya mengatakan Mahiro tidak seperti biasanya, padahal Mahiro benci fresh cream, tapi memaksa untuk memakannya. Apakah Mahiro benar-benar menyukai Keiichi? Pria itu bukan hanya tentang uang. Mahiro berbalik dan bertanya apakah untuk menikah membutuhkan pasangan. Menurut Mahiro, simbiosis mutualis dua pihak adalah hal yang terbaik dalam pernikahan. Mahiro tidak akan kesulitan ekonomi dan dapat hidup bebas. Sebagai gantinya, Mahiro akan berakting sebagai wanita yang ideal untuk Keiichi. Jika itu untuk penawaran dan permintaan pun sudah cukup. Mendengar itu, Koya pergi. Malamnya, Koya sedang jalan-jalan. Koya melihat Keiichi. Koya mendengar Keiichi menelpon seseorang tentang mendaftarkan pernikahan. Koya kaget mendengarnya. Paginya, Mahiro datang. Para karyawan menghampiri Mahiro dan memperlihatkan foto Mahiro di majalah gosip. Mereka menanyakan apakah Mahiro benar-benar berpacaran dengan Keiichi. Mahiro tersenyum dan bersambung.